Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita May I Have You episode 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Saat ini temannya supir taksi itu mengirim pesan kepada Il Dang Baek untuk datang ke pemakaman Kim Jun Ho. Karena temannya itu sedang mabuk, ia mentransfer dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pamannya pun tak bisa menolak permintaan itu. Padahal tampaknya Jipsa tak ingin pergi karena namanya bernama Kim Jun Ho. Saat ini Dongju berpikir bahwa Jipsa benar-benar anak dari Kim Jun Ho, karena kebetulan Jipsa juga memiliki bekas luka di tangannya. Jipsa berpikir bahwa Dongju lah yang mengirim pesan agar ia datang ke pemakaman itu. Keesokan harinya Jipsa pergi. Dongju mengejar dan bertanya mengapa ia tidak tinggal sampai proses pemakaman. Tapi karena perjanjian hanya sampai jam 7, ia tetap ingin pergi. Seberapa keras ia menjelaskan bahwa ia bukan anaknya, tapi Dongju tak percaya. Namun di perjalanan entah mengapa ia kembali dan tinggal sampai proses pemakaman. Tentu saja hal itu membuat Dongju semakin berpikir bahwa ia adalah anaknya. Bahkan ia menyuruhnya untuk tes DNA agar biaya asuransi tidak jatuh ke teman supir itu. Setelah Dongju pergi, Jipsa melihat mobil yang datang dan mengingat bahwa mobil itu juga ikut melihat banner bersamanya. Ternyata itu adalah anak kandung dari supir tadi. Ia menatap makam ayahnya, berkata ia ingin membuat ayahnya menderita setelah membuang dirinya. Hingga akhirnya sebelum meninggal ia tak sengaja naik taksi ayahnya, dan saat itulah ayahnya bercerita bahwa ia percaya dengan mukjizat. Ia percaya bahwa ia akan bertemu dengan anaknya sebelum meninggal. Dan hal yang anaknya sesali bahwa ia tak memberitahu bahwa ia adalah anaknya di saat-saat terakhirnya. Sebenarnya 8 tahun yang lalu supir itu pernah membantu Jipsa dan berkata ia bisa membalas budi suatu saat nanti jika bertemu lagi. Saat ini Jipsa sedang mengunjungi sebuah makam di mana makam itu bertuliskan Kim Jun Ho, seorang anak yang merupakan klien pertama dari Dongju, di mana Dongju ketakutan. Di makam itu ia tak sengaja bertemu ayahnya Dongju saat ayahnya mengunjungi makam istrinya. Karena mereka searah, akhirnya mereka pun pulang bersama. Keesokan harinya merupakan hari ulang tahun Dongju, tapi tepat pada saat itu juga merupakan hari kematian ibunya. Di perjalanan berangkat kerja, Dongju bertemu dengan Jipsa, namun tanpa sengaja Jipsa menumpahkan sup rumput laut dari ayahnya Dongju. Jipsa ingin mengganti rugi, tapi Dongju merasa kesal, berkata bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Membuat akhirnya mereka pun bertengkar, yang akhirnya diperhatikan oleh orang-orang yang membuat aplikasi Il Dang Baek dipenuhi dengan komentar negatif. Pamannya tak mau tahu, Jipsa harus memperbaiki semuanya. Ia harus meminta maaf dan mengembalikan uang Dongju. Setelah itu, saat Jipsa membagikan selembaran, ia tak sengaja bertemu lagi dengan ayah Dongju. Ternyata ayah Dongju diam-diam bekerja sebagai satpam. Saat itu ia mendapatkan telepon dari Dongju. Saat itulah Jipsa pun mengetahui bahwa ternyata ia adalah ayah Dongju. Ia semakin merasa bersalah mendengar percakapan ayah dan anak itu di hari ulang tahunnya. Setelah itu Jipsa pun kembali bekerja menggunakan baju badut. Tanpa sengaja ia kembali melihat Dongju duduk sendiri di hari ulang tahunnya. Karena merasa bersalah, ia pun menghampirinya dan menari di hadapannya agar Dongju tersenyum lagi. Tapi karena orang kira ia melamatnya, akhirnya Dongju pun pergi. Jipsa mengejar dan memberikan selebaran. Saat itu Dongju tahu bahwa badut ini adalah Jipsa dari luka di tangannya. Setelah sampai di rumah, akhirnya Dongju pun membalas pesan Jipsa agar ia bisa mengembalikan uangnya jika bertemu lagi. Kini Jipsa sudah mendapatkan klien lagi. Klien itu menyuruhnya untuk membersihkan barang-barang. Tapi saat membuka lemari, ia terkejut bahwa Dongju berada di dalamnya. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Next episode 3.
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.